Halo teman-teman, di sini aku Riyadi. Aku bakalan menjelasin kalian tentang Vlogoritem ya. Di sini bagi kalian yang belum download Vlogoritem, kalian bisa ke internet aja, search Vlogoritem seperti ini, dan kalian lakukan instalasi seperti biasa ya. Kalian install software atau aplikasi di perangkat kalian. Oke, kita masuk ke modul aja. Di sini ada modul praktikum algoritma pemrograman dasar ya untuk Informatika Universitas Mula Warman. Di sini kita langsung ke studi kasus ya. Kita diminta untuk membuat sebuah program yang meminta pemain untuk menebak sebuah angka rahasia. Itu misalkan angka rahasianya 8. Nah, di sini ada aturannya. Jika tebakan pemain benar, maka dia akan menampilkan pesan selamat berhasil menebak gitu. Dan jika tebakannya itu salah, maka dia ada dua kondisi lagi, di mana dia bakalan memberitahu pemain bahwasanya angka yang dia masukkan itu lebih kecil dari angka rahasia, atau justru sebaliknya, angka yang dimasukkan pemain itu terlalu besar. Oke, di sini kita langsung ke Vlogoritemnya aja ya. Nah, di sini kalau kalian pertama kali buka Vlogoritem bakalan muncul tampilan seperti ini kurang lebih. Nanti kalian tekan tanda panah di sini ya. Tekan atau klik kiri di mouse kalian. Nah, di sini bakalan muncul beberapa pilihan. Nah, seperti yang kita bahas kemarin ya, di pseudocode ada tempat kita mendeklarasikan variabel. Itu digunakan di bahasa C++ dan JavaScript kalau nggak salah. Dan bahasa lainnya juga masih ada. Itu kita butuh mendeklarasikan. Beda dengan Python, kita nggak butuh mendeklarasikan sih sebetulnya. Kalau flowchart yang aku pakai dulu itu namanya Raptor, itu nggak perlu kita deklarasikan loh. Tapi karena di sini wajib, ya kita deklarasikan. Jadi kalau misalnya kita nggak mendeklarasikan, variabel itu bakalan dicari ini. Kalau misalnya aku masukin angka ya, kita nggak bakalan bisa menginput angka sesuatu gitu. Nah, ini bakalan muncul pesan seperti ini. Ya, jadi kita harus mendeklarasikan ya di sini ya. Enggak. Coba kita hapus ini deh. Delete. Nah, variabelnya was not declared. Jadi kita diminta untuk mendeklarasikan sebelum kita bisa menginput variabelnya. Oke, kalau gitu kita deklarasikan ya. Di sini kita butuh dua variabel ya. Dimana di sini angka rahasia sama angka yang bakalan kita masukkan gitu. Jadi di sini aku namakan rahasia, koma. Untuk jumlah variabelnya bisa kalau misalnya banyak ya, variabelnya bisa dipisah dengan tanda koma. Variabel rahasia sama angka masukan. Nah, untuk variabel yang menggunakan dua kata, kalian bisa bedain ya dengan membuat huruf gede di sini. Angka baru huruf gede masukkan gitu ya. Di sini ada beberapa tipe data juga. Bisa kalian sesuaikan. Karena di sini kita pengennya mudah ya, kita pakai bilangan bulat aja di integer ya. Di sini ada real juga kalau kalian mau yang ada desimalnya. Ada string juga kalau kalian pengen inputannya itu berupa teks. Dan ada boolean juga kalau kalian ingin variabel ini tuh menampung true dan false gitu. Terus bisa array juga ya di sini ya. Aduh, sorry. Pause dulu ya. Oke, lanjut. Udah minum. Di sini kita input angka ya. Oke, selain input angka ya di sini kita nentuin angka rahasianya ya. Pakai proses yang kotak ini ya, assign. Di sini kita bisa masukkan rahasia. Kita samakan aja nih dengan di soal ya. Dia masukin 8 ya. Oke, di sini kita tulis 8. Nah, oke. Nah, di sini rahasia. Di deklarasi kita rahasia. Tadi typo, BTW. Cuman kalau misalnya kita jalanin nih, kita udah ada dua variabel ya di sini ya. Nah, di sini ini the variable rahasia was not declared. Jadi betulan harus sama ya.
Ini kita perbaiki rahasia. Oke, kita jalankan lagi. Kenapa? Oh iya, benar. Angka masukkan. Oke, di sini kita sudah pada bagian meminta input angka masukan ya. Oke, kita coba run. Di sini nggak menampilkan pesan apa-apa karena tadi di input ini kita nggak bisa memasukkan string gitu, nggak bisa memasukkan perintah. Kalau dulu aku di Raptor itu bisa kita memasukkan string dengan menggunakan petik 2. Di sini baru kita tambah. Kalau di logarithm itu nggak bisa. Jadi kita akalin nih. Kita gunakan output. Jadi output di sini nanti kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada pengguna. Nah, misalnya di sini masukkan angka. Nah, kita oke. Jadi kalau misalnya kita run, di sini dia bakalan output dulu nih, masukkan angka. Baru kita bisa input sesuatu. Misalnya kita masukin angka 8. Di sini nggak bakalan terjadi apa-apa karena udah final ya di sini ya, sampai N ya. Seperti itu. Jadi selanjutnya langsung aja ya. Di sini kita gunakan percabangan ya untuk menampilkan pesan benar dan pesan salah. Di sini kita tekan panah lagi. Pada bagian kontrol di sini kita pakai if. Nah, di sini kita bakalan melakukan logika matematika ya. Di sini ada 2 variabel, di mana ada variabel rahasia dan angka masukan. Di sini di pesan soal, jika masukan tepat, maka menampilkan pesan selamat Anda berhasil menebak. Jadi logikanya berarti angka masukan, angka yang kita masukkan itu sama dengan angka yang ada di variabel rahasia. Nah, seperti itu. Nah, jika dia sama nih, berarti dia berhasil menebak kan? Jadi di sini kita outputkan Anda berhasil menebaknya. Oke, gini ya. Hampir mirip-mirip lah ya. Kalian kreasikan aja untuk output, itu nggak masalah, bebas. Nah, di sini ya. Kalau kita jalankan, maka misalnya kita memasukkan angka 8. Nah, di sini bakalan output nih, Anda berhasil menebak. Tapi kalau misalnya kita memasukkan angka selain 8, nah dia bakalan ke false. Angka selain 8 dong. Angka selain dia sama. Oke, dia bakalan ke false. Sedangkan di sini di perintah soal, jika dia salah memasukkan angka, maka ada kondisi lagi nih, angkanya itu lebih besar atau angkanya itu kurang dari justru. Jadi di sini kita bakalan pakai percabangan lagi. Dengan kondisinya kita gunakan logika matematika lagi. Berarti di sini angka masukan kita coba pakai kurang dari aja ya. Kurang dari variabel rahasia. Oke, seperti ini. Jika dia kurang dari, maka dia bakalan menampilkan apa? Jadi kita coba angka yang Anda masukkan terlalu kecil. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia membenarkan nih angka yang Anda masukkan itu lebih kecil dari rahasia, maka dia bakalan outputkan ini. Jadi kalau misalnya dia lebih besar, kebalikannya dong, di false. Jadi kalian nggak perlu bikin kondisi lagi, angka masukan lebih besar dari rahasia, nggak usah ya. Kalian tinggal gunakan false ini nih. Oke, di sini kita masukkan angka yang Anda masukkan terlalu besar. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Kita udah menyelesaikan studi kasus yang pertama ya. Ini kalau kita run, tadi kan yang berhasil itu udah aku tunjukin ya. Sekarang kalau misalnya aku memasukkan angka segini. Oke, berarti bakalan ada output
angka yang Anda masukkan terlalu besar. Nah, seperti itu sih. Kalau kalian pengen ngendaliin usernya, kalian mungkin bisa pakai lagi ya kondisi di mana angka yang dimasukkan user itu harus di antara segini lah, misalnya 1 sampai 10 gitu. Nanti kalian tambahin percabangan lagi. Seperti itu. Atau kalian justru pengen memasukkan output aja, meminta usernya itu memasukkan angka 1 sampai 10. Itu juga bisa. Nah, seperti ini ya misalnya. Oke, kita langsung ke proses nyimpannya aja ya. Ini kalian bisa tekan di sini ya, save. Terus kalian bisa milih folder mana yang kalian pengen jadiin tempat untuk menyimpannya. Misal di sini ya, di eksperimen. Di sini bakalan aku masukin di folder ngajar. Di sini ada flow logo. Aku kasih nama ya. Apa ya? Angka tebak ya. Di sini. Lalu kalian tekan save. Nah, tadi ini udah kesimpan ya. Kalian bisa close dan kalian nanti bisa buka lewat file kalau sewaktu-waktu kalian butuhkan ya. Jadi itu juga pentingnya kenapa kalian harus rapiin folder kalian juga ya di sini ya. Mana ngajar? Oke. Logo. Nah, ini bakalan bisa di open ya. Ini ada type filenya. Oke, mungkin segini aja ya untuk pembahasan kita masalah algoritma. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa temui aku untuk diskusi. Dan ini karena diupload di YouTube juga, kalian yang nonton di YouTube bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, ada saran gitu, silahkan. Oke, aku akhiri aja. Terima kasih udah menonton video ini. Oke.